Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah atas berbagai macam karunia nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat iman yang hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Tentunya nikmat ini, syukur kita bukan hanya sekedar di lisan, tetapi ditanamkan di hati kita bahwasanya nikmat itu berasal daripada Allah, kemudian kita kembalikan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam bulan Rabiul Awal ini kita diberikan suri tauladan oleh seorang nabi pilihan, Habibullah, seorang kekasihnya Allah, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik utusan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apapun diri kita, pasti ada pada diri Rasulullah. Sebagai seorang hamba, Rasulullah hamba yang paling baik. Sebagai seorang nabi, nabi yang baik. Sebagai sahabat, nabi yang terbaik. Sebagai suami, nabi yang terbaik. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah lah pemimpin yang terbaik yang menjadi suri tauladan bagi kita. Akhlak Rasulullah sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau Muhammad berada di dalam akhlak yang sangat agung, baik itu hubungannya kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya akhlaknya Rasulullah, "Wahai ummul mukminin, bagaimanakah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah seperti apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an menerangkan kesabaran. Rasulullah orang yang paling sabar. Rasulullah, Al-Quran menerangkan tentang kedermawanan. Rasulullah lah orang yang dermawan. Semua akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Quran, yang terutama akhlak-akhlak terpuji, semuanya ada pada diri Rasul Muhammad SAW. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Pernahkah engkau menjumpai sesuatu yang mengagumkan pada diri Nabi Muhammad SAW?" Maka Sayyidah Aisyah beliau mengatakan dengan rinci, seluruh yang ada pada diri Rasulullah mengagumkan aku. Sampai diri Rasulullah setiap tidur dengan istrinya tidak pernah aroma bau badan yang tidak menyenangkan. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku setiap mencium badan Rasulullah semuanya terasa harum. Akhlak Rasulullah luar biasa. Beliau tidak pernah matanya menceleng kepada istrinya. Beliau tidak pernah suaranya lebih tinggi, keras, membentak kepada siapapun. Wa idza takallama faka'annama ad-durru yasqutu min fi. Rasulullah kalau berbicara, berkata-kata, maka bagaikan berlian yang jatuh daripada lesannya. Semuanya mengagumkan diriku. Bahkan Nabi jarang memerintahkan kepada istrinya. Apapun yang beliau mampu lakukan, beliau kerjakan sendiri. Karena sallallahu alaihi wasallam yaknisu baitah. Kadang Rasulullah menyapu rumahnya sendiri. Seorang presiden, seorang jenderal, seorang sayyidul anbiya wal mursalin, tapi subhanallah, dia mengerjakan pekerjaan rumah dengan tangannya sendiri. Bahkan ketika baju beliau sobek, beliau menyulam
baju yang sobek dengan tangannya sendiri. Kemudian Sayyidah Aisyah beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa itu kau lakukan sendiri, tidak memerintahkan kepada diriku? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Aisyah, aku mampu melakukannya. Meringankan beban istri. Semua istri Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku bagaikan surga. Tapi ada yang lebih mengagumkan diriku, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari sekian persoalan, dari sekian kepribadian Rasulullah yang mengagumkan diriku, tapi ada yang lebih mengagumkan diriku, yaitu di mana pada satu malam, ketika malam itu adalah giliranku. Dari istri-istri Rasulullah yang ketika Rasulullah meninggal masih ada 9 orang. Semuanya berusia tua, rata semuanya janda, kecuali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang masih gadis, dan itu pun sangat cantiknya luar biasa, bergelar Humaira, wanita yang memiliki pipi kemerah-merahan. Yang lebih mengagumkan malam itu adalah jadwal giliranku, dan aku tidur dengan Rasulullah. Tiba-tiba di waktu malam hari Rasulullah berdiri. Dia berpamitan kepadaku, hai Aisyah, bolehkah aku melaksanakan sholat malam? Maka saat itu aku pun mengangguk, kata Sayyidah Aisyah. Maka beliau minta menuangkan air ke dalam wajah beliau untuk berwudu. Dan ketika aku akan menuangkan air, aku lihat wajah Rasulullah, mata Rasulullah sudah berkaca-kaca, seakan-akan mau menangis. Saat itu aku tuangkan air, Rasulullah berwudu, kemudian beliau sholat di dalam kamarku. Saat beliau mengangkat tangan, aku lihat mata Rasulullah berderai air mata. Ketika beliau membaca suratul Fatihah, ketika setelah itu beliau membaca ayat yang beliau baca 2 ayat, dan ayat itu diulang-ulang oleh Rasulullah berkali-kali. Dan air mata Rasulullah terus mengalir, berderai membasahi pipi beliau, berderai membasahi janggut beliau, berderai sampai membasahi dada beliau. Ayat yang dibaca tentang dosa-dosa seorang hamba. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menyiksa, mereka adalah hambamu. Kalau mereka punya dosa, pantas untuk disiksa. Wa in taghfir lahum, kalau engkau mengampuni ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Engkau berhak untuk mengampuni mereka. Ayat itu diulang-ulang oleh Rasulullah sampai tubuh Rasulullah menggigil, berderai air mata. Sesenggukan Rasulullah di dalam sholat malamnya beliau menangis. Selesai salam, Sayyidah Aisyah merangkulnya. Beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa ini kau lakukan? Bukankah engkau telah mendapatkan jaminan daripada Allah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu telah dijamin oleh Allah diampuni? Qad ghafarallah, Allah telah mengampuni dosamu. Ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Maka Rasul pun merangkul istrinya. Beliau mengatakan, ya Aisyah, afala an akuna abdan syakura, apa aku tidak boleh jadi hambanya Allah yang ahli bersyukur? Lihatlah Rasulullah di malam hari yang hening, beliau menangis kepada Allah. Kita yang berlumuran dosa kadang-kadang masih terlelap dengan tidur kita. Di sepertiga malam Allah memanggil kita. Di waktu-waktu istijabah, hal min sa'ilin fa'utihi su'ala, ada ndak hambaku yang meminta sesuatu kepadaku, aku akan berikan. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, ada ndak hambaku yang membaca istighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, aku akan terima istighfarnya. Ada ndak di antara hambaku yang bertaubat, mengakui dosa-dosanya yang besar, aku terima taubatnya. Hal min mustarzikin fa arzakulah, ada gaya di antara hambaku yang meminta rezeki kepadaku, aku
aku pasti akan memberikan rezeki. Di saat itu Rasulullah di waktu mustajabah, beliau menangis kepada Allah. Padahal yang lebih patut untuk menangis adalah kita, karena kita setiap saat berlumuran dosa. Dan mungkin seandainya sampai ditanya dengan jujur, maukah anda mati saat ini? Pasti sampai mengatakan tidak, karena sampai merasa banyak dosa. Seandainya sampai mati saat ini dan ada jaminan surga, tentu sampai akan menganggukkan kepala dan rindu dengan kematian itu. Marilah kita mencontoh Rasulullah. Kepada Allah beliau luar biasa, kepada manusia apatah lagi. Beliau ingin keluar dari negeri dunia ini tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Sampai diriwayatkan ketika Rasulullah akan meninggal, di saat Rasulullah mulai melemah badannya, beliau tidak mampu berdiri, beliau dibopong, beliau meminta kepada Bilal setelah azan. Beliau ingin semua sahabat-sahabatnya dikumpulkan. Maka saat itulah ketika sahabat berkumpul, lihatlah akhlaknya Rasulullah. Beliau duduk, beliau bertanya kepada sahabat, "Faya ma'asyiral muslimin, wahai sahabat-sahabatku, inni kuntu lakum nabiyan, aku bagi kalian adalah seorang nabi, wa nasihan, aku adalah orang yang senantiasa memberikan nasihat kebaikan, wa da'iyan ilallah, orang yang senantiasa mengajak untuk sujud kepada Allah, menyembah kepada Allah, wa kuntu lahum kal abir rahim, aku bagi kalian bagi seorang ayah yang sangat penyayang, wa kuntu lakum kal akhil musyfik, aku bagi kalian bagaikan saudara kembar." Tiba-tiba Nabi bertanya, "Sahabatku, adakah aku punya salah di antara kalian? Pernahkah aku berbuat zalim? Mangkanat lahu indi madlama falyakum." Sahabatku, kalau aku meninggal, aku tak ingin punya salah. Adakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Aku mohon kau berdiri, balaslah aku. Tiba-tiba kata-kata itu semakin menyebabkan sahabat Rasulullah menundukkan kepala. Beliau menangis melihat kekasihnya Nabi Muhammad dengan suara parau, dengan suara yang lemah, dengan kerendahan hati meminta maaf kepada sahabat-sahabatnya. Maka saat itu sahabat makin menunduk. Diulang lagi oleh Rasulullah, "Adakah aku punya salah?" Tetapi sahabat makin menangis. Kemudian diulang lagi oleh Rasulullah. Sampai yang ketiga, tiba-tiba ada seorang pemuda yang hitam, dia mengangkatkan tangannya, "Rasulullah, kalaulah memang itu sebagai kesalahan, pernah pada satu hari ya Rasulullah, di waktu perang Uhud, entah sengaja atau tidak, aku berada di belakang engkau ya Rasulullah. Saat itu cemeti engkau pukulkan kepada kuda engkau tanpa sengaja ya Rasulullah. Cemeti engkau menyentuh badanku. Kalaulah itu memang dianggap sebagai kesalahan, engkau pernah memukul aku dengan cemetimu." Maka Nabi pun mengatakan, "Ya Bilal, khud qadibi fi baiti Fatimah." Ambilkan cemetiku hai Bilal di rumahnya Fatimah. Fatimah begitu Bilal meminta cemeti, cemeti itu tidak pernah turun dipakai oleh Rasulullah kecuali dalam peperangan. Tapi hari itu Rasulullah sakit, tapi cemeti diminta oleh Rasulullah. Ada apa Bilal? Kenapa Rasulullah mengambil cemeti ini tidak wajar? Maka kata Bilal, "Wahai Fatimah, Rasulullah akan dicambuk." Maka Fatimah menangis, "Bilal, seandainya mereka mau, cambuklah aku putrinya Rasulullah. Pukul, tapi jangan kau dipukul Rasulullah Muhammad SAW." Kemudian Bilal mengambil cemeti, beliau berangkat ke masjid. Saat itulah Rasulullah dengan lemah, beliau memberikan isyarat agar cemeti diberikan kepada Ukasha. Maka Ukasha pun mendatangi Rasulullah. Tiba-tiba dihadang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menangis, "Wahai Ukasha, jangan kau pukul kekasihku. Pukullah aku dengan sepuas kamu, tapi jangan kau pukul kekasihku Nabi Muhammad." Maka Nabi mengatakan, "Ya Bilal, ukud, duduklah kamu. Fa innallah ya'rifu makanak." Allah mengetahui kedudukan kamu. Tiba-tiba berjalan Ukasha mendapati Rasulullah, dihadang oleh Sayyidina Umar
Dengan garang Umar mengatakan, Ukasha, jangan kau pukul kekasihku Muhammad, pukullah aku, tapi jangan kau pukul kekasihku Nabi Muhammad. Nabi pun tetap menyuruh duduk. Dihadang oleh Sayyidina Ali, tetap Nabi menyuruh duduk. Tiba-tiba berhadapan Rasulullah dengan Ukasha. Tanpa sengaja cucunya Rasulullah keluar dari rumah. Dia langsung merangkul kakinya Ukasha. Dia mengatakan, ya Ukasha, alasta ta'rifuna? Ukasha, kau pasti mengenal aku. Anasibtu Rasulillah, aku adalah cucunya Nabi Muhammad. Kalau kau pukul aku ada darahnya Nabi Muhammad, aku ada cucunya Nabi Muhammad. Kalau kau memukul aku, sama dengan memukul datukku Nabi Muhammad. Jangan kau sakiti datukku, pukullah aku. Seorang anak yang berumur 6 tahun dan berumur 7 tahun membela Rasulullah Muhammad SAW. Maka Nabi meneteskan air mata melihat cucunya membela dengan mati-matian. Beliau mengatakan, ukudaya qurratain, duduk kau penenang jiwaku, duduklah engkau pengayom hatiku, duduklah. Fa innallaha ya'rifu makanakuma, Allah mengetahui kedudukan kalian berdua. Saat itulah Rasulullah berhadapan dengan Ukasha. Tiba-tiba Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, lamma darabtani wa ana arin an saubi. Rasulullah, waktu cemetimu menyentuh badanku, saat itu aku tidak memakai baju. Subhanallah, Rasulullah seumur hidup tidak pernah membuka bajunya di hadapan orang lain. Bahkan untuk berhubungan suami istri, Rasul menutup dengan selimut. Tapi di hari itu sekedar meminta maaf dengan seorang pemuda, Rasulullah membuka kancingnya. Setiap satu butir kancing terbuka, semua sahabat menangis, membaca takbir. Mereka berteriak, wah Ukasha, aduh Ukasha, kau permalukan Rasulullah di hadapan sahabat-sahabatnya, kau permalukan saat ini Rasulullah di hadapan kami. Tapi Ukasha tetap cuek. Dia meminta Rasulullah membuka bajunya. Saat dada Rasulullah terbuka lebar, tiba-tiba Ukasha menyobek bajunya sendiri. Dia sobek bajunya. Tiba-tiba dadanya Ukasha yang telanjang ditempelkan dengan dadanya Nabi Muhammad yang putih, yang bersih. Ditempelkan langsung, tangannya Ukasha masuk di sela-sela tangannya Nabi Muhammad. Dia rangkul Rasulullah, dia ciumi dadanya Nabi Muhammad. Inilah satu-satu sahabat Rasulullah yang penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan, karena dadanya dia pernah menempel dengan dadanya Nabi Muhammad. Dadanya, hidungnya pernah mencium dadanya Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya itu adalah kenikmatan bagi sahabat. Seandainya tidak ada sahabat Ukasha, tentu sahabat yang lain tidak akan pernah melihat dadanya Nabi Muhammad. Gara-gara Ukasha, semua sahabat bisa menyaksikan dadanya Rasulullah yang bidang, yang putih, mengeluarkan cahaya. Dada yang tak pernah seumur hidup tersentuh oleh matahari. Tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Matahari senantiasa dihalangi oleh mendung untuk sampai ke kulitnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu Ukasha merangkul Rasulullah sambil menangis, fidaka ruhi ya Rasul, aku rela mati demi engkau ya Rasulullah, aku rela mati ya Rasul, aku melakukan ini, fa'altuhu, kulakukan ini bukan untuk menghina engkau ya Rasulullah, aku melakukan ini semata-mata ayyamussa jismi bijismika zarif. Aku menginginkan kulitku yang hina, kulit yang berlumuran dosa ini ya Rasul, bisa menempel langsung dengan kulitmu yang mulia. Roja'an ayyamussa jismi bijismika zarif wa yahfadani Allahu bihurmatika minan nar. Siapa tahu ya Rasul, dengan menempelnya kulitku dengan kulitmu ini, Allah mengharamkan aku tersentuh daripada api neraka. Rasulullah merangkul Ukasha. Kemudian Nabi mengatakan, man arada ayyandura ila ahlil jannah, siapa orang yang ingin melihat ahli surga, falyandur ila hadas syakhs,
lihatlah pemuda ini, kata Nabi. Maka serempak sahabat berdiri, dia merangkul Ukasha. Inilah Rasulullah, seorang presiden, seorang jenderal, seorang yang mendapatkan amanah. Beliau rela meminta maaf walaupun kepada seorang pemuda. Bahkan ketika meminta dibuka bajunya, Rasulullah membukakan bajunya. Karena nanti di hari kiamat tidak akan ada yang bisa membela kita. Walaupun kita punya jabatan, kita punya pangkat, semuanya sama, dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi telanjang. Yang menyelamatkan adalah amal solehnya. Moga-moga kita bisa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad dan nanti berkumpul di dalam surganya Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wa qur rabbi fir warham anta arhamur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika la irwama liman jahada bihi wa ghafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatahinun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah wa dharul fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala tahuduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amrakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arda an khulafa'ir rasyidin alladzina qala bil haqqi wa kanu bi ya'dilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sayyidi ashabi nabika ajma'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafara wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'alil lahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'ir biladil muslimin ya rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.